Selamat siang, perkenalkan nama saya Yulia Dewi Asari, NIM 19114168894, kelas Ada Manajemen Pagi, mata kuliah Manajemen Pemasaran 2, dosen pengampu Adi Mursalin SEMM. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang strategi distribusi. Strategi distribusi merupakan suatu strategi pemasaran atau penyebaran barang dan jasa pada konsumen tingkat akhir. Tujuan distribusi ini adalah untuk membuat suatu barang dan jasa bagi setiap konsumen maupun bagi perusahaan dagang yang membutuhkan. Semakin meningkatnya permintaan produk, proses bisnis pun menjadi semakin kompleks. Dulu melakukan pemesanan pada suatu produk sangatlah mudah, namun kini kegiatan supply mulai sulit untuk dikelola. Dalam hal ini memiliki peran yang sangat penting. Distribusi ini juga merupakan suatu elemen dalam menentukan besar pendapatan yang diperoleh sebuah perusahaan serta membangun kesetiaan para pelanggan atau konsumen terhadap suatu produk. Dalam melakukan strategi distribusi, produk harus tepat sasaran dan harus sesuai dengan langkah pemasarannya. Di sini sebuah sistem manajemen harus bisa mengambil langkah dan tujuan yang tepat dalam mengambil sebuah keputusan. Untuk pemilihan strategi produk yang tepat dan tentu harus sesuai dengan pemilihan agen dan teknik pemasaran yang tepat juga. Dalam keseluruhan, proses di atas merupakan serangkaian strategi dalam proses penyaluran. Tentu dalam proses penyaluran tersebut, Anda juga harus mengenal terlebih dahulu tentang apa yang dimaksud dengan strategi. Strategi distribusi produk tentu harus melalui tangan produsen menuju tangan konsumen, dan pasti ada sebuah perantaranya. Tentunya dalam strategi distribusi tersebut akan dikenal dengan sebutan saluran distribusi. Saluran distribusi bisa dilakukan sesingkat interaksi langsung antara pelanggan dan perusahaan, atau dapat juga mencakup pada beberapa perantara seperti grosir, pengecer, distributor, dan lainnya. Saluran distribusi juga sering disebut sebagai serangkaian perantara yang saling bersinergi untuk membuat produk tersedia hingga jatuh kepada konsumen akhir. Tentu dalam menjalankan strategi distribusi, Anda juga harus memiliki manajemen inventory yang optimal agar seluruh stok Anda selalu berada dalam kendali. Adapun 3 jenis strategi distribusi berikut. Yang pertama, strategi distribusi intensif. Perusahaan yang menerapkan strategi distribusi intensif biasanya akan memilih untuk memasukkan produk sebanyak mungkin ke lokasi retail. Seperti contoh, pada produk mie instan, jenis produk ini dapat Anda temukan di toko manapun seperti kelontong, minimarket, hingga supermarket. Yang kedua, strategi distribusi selektif. Jenis strategi distribusi selektif ini sama halnya dengan jenis strategi di atas. Strategi ini memiliki tujuan untuk memberikan dampak terbaik dari sebuah produksi barang tertentu. Perbedaan strategi distribusi selektif dengan strategi insentif adalah melalui jenis strategi ini, maka produsen akan memilih distributor yang dapat mendistribusikan setiap produknya. Maka dari hal inilah yang menyebabkan strategi ini disebut sebagai strategi distribusi. Tentu di dalam suatu daerah, tidak semua distributor atau pengecer dipilih untuk agen distributor. Yang ketiga, strategi eksklusif.
Dalam strategi ini tentu lebih eksklusif dan berbeda dari jenis strategi lainnya. Sebab hal ini terjadi dikarenakan kebutuhan produksi yang dipasarkan merupakan jenis barang-barang dengan kualitas dan kuantitas yang tinggi. Apa saja jenis saluran distribusi? Yang pertama, distribusi dari produsen ke konsumen. Yang kedua, dari produsen ke pengecer lalu ke konsumen. Yang ketiga, distribusi dari produsen lalu pedagang besar kemudian pengecer sampai konsumen. 4. Distribusi dari produsen melalui agen lalu pengecer dan kemudian kepada konsumen. Contoh distribusi dalam bisnis. Strategi distribusi tentu memiliki kaitan yang sangat erat dengan bisnis. Hal ini tidak lepas dari peran serta usaha para produsen dalam memasarkan produknya. Contoh pertama ialah distribusi lokal. Contoh strategi ini memungkinkan produsen atau pengelola bisnis dalam menerapkan berbagai pengelola bisnis jenis distribusi yang mana produknya tersedia dalam skala lokal, yang artinya produk akan dipasarkan dalam skala daerah saja. Distribusi sudah menjadi sebuah langkah yang tepat dalam memasarkan barang secara bertahap dan efektif, agar nantinya di masa mendatang tidak memberikan dampak kerugian bagi perusahaan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.